Di dalam rapat 3 Juli 2024, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan memberikan catatan untuk Bio Farma yang mengalami masalah meskipun itu terkait PMN 2024. Untuk Bio Farma yang mengalami masalah terkait tata kelola dan governance memang perlu dikaji lebih dalam tentang PMN. Yang terakhir adalah untuk Bio Farma. Bapak kemarin terakhir setelah kita FGD, Bapak mengatakan tidak ada hasil audit BPK, Bu, tidak ada ya. Ya, tapi Bapak ini holding kan. Meskipun itu Indofarma, sebetulnya itu adalah catatan untuk Bapak juga sebagai holding, bukan hanya tanggung jawab Indofarma. Saya mencatat ada beberapa masalah serius di Bio Farma. Mengajukan PMN 2,21 triliun pada tahun 2025. Sebelumnya Bapak di 2024 mendapatkan non tunai 68 miliar, betul Bapak. Keputusan 3 Juli 2024 begitu. Nah, lalu 2020 presentasi Bapak di halaman 13 dan 15 Bio Farma ada PMN senilai, PMN ini sumbernya dari APBN ya Bapak ya, 2 triliun Pak pada tahun 2020. Yang dibagi ke Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma, dan IHC. Bio Farma mendapat 545,5 miliar untuk ekosistem digital healthcare dengan realisasi 55,43 miliar begitu, atau 77,79%. Untuk vaksin mRNA dan viral vektor realisasi keuangan 392,35 miliar. Kita tidak pernah tahu seperti apa ekosistem digital healthcare yang menelan anggaran 55,43 miliar. Mohon kami dijelaskan Bapak. Kemudian Kimia Farma mendapat 254,6 miliar dari PMN 2020 untuk pembangunan fasilitas produksi multipurpose bahan baku obat antara lain parasetamol dengan realisasi keuangan hanya 10,43 miliar begitu. Kemudian minta direalokasi 244 miliar ya Bapak ya. Betul Pak ya. Kemudian Indofarma mendapatkan PMN di 2020 199,9 miliar. Realisasi pembangunan fasilitas produksi kesehatan dan produk herbal dengan realisasi keuangan dari 199,9 miliar itu realisasinya 11,43 miliar begitu. Sementara ada indikasi kerugian di Indofarma 470 miliar, khususnya Indofarma Global Medica yang tidak setor kepada Indofarma. Ini sangat kontradiktif sekali. Kemudian juga saya ingin menekankan, Bapak minta lagi tadi senilai berapa Pak? 2,21 triliun. Yang kemarin saja mengarrange Bapak sebagai arranger ini karena holding ya, mohon maaf. Jadi tidak bisa. Ada masalah Kimia Farma, ada masalah Indofarma, seolah-olah Bio Farma tidak bisa, tidak tahu atau bahkan tidak terlibat. Kasus Kimia Farma, ada rekayasa keuangan atas perseroan, pembekakan jumlah tahun berjalan diatribusi kepada pemilik 1,48 triliun, rugi 190,4 miliar. Jumlah rugi komprehensif diatribusikan ke pemegang saham dari operasi yang dilanjutkan sepanjang 2024 1,47 triliun. Yang 2023 121,7 miliar. Penjualan bersih 2023 9,96 triliun naik 7,93%, sementara di 2022 9,23 triliun. Kerugian beban proyek penjualan 2023 6,86 triliun bengkak 25,83%. Laba bruto turun dari 3,77 triliun menjadi 3,10 triliun dan selanjutnya belum soal total aset dan sebagainya. Catatan pimpinan terakhir saya kira di dalam rapat 3 Juli 2024 Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan memberikan catatan untuk Bio Farma yang mengalami masalah meskipun itu terkait PMN 2024. Untuk Bio Farma yang mengalami masalah terkait tata kelola dan governance memang perlu dikaji lebih dalam tentang PMN.
Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.